Arya. Romi, kamu bangkrut? Iya, Ar. PT aku ditipu sampai 100 triliun, Ar. Rasain tuh, makan tuh karma. Kamu tuh nggak boleh ngomong kayak gitu loh, Ar. Seng Eling. Ingat nggak dari dulu tuh Romi yang sering bantuin kamu. Rom, tolongin aku, Rom. Kamu ini kenapa sih, Arya? Kok sampai lebam kayak gitu? Aku dikejar pinjol, Rom. Ya udah, sebentar. Nih, aku yang bayar. Makasih, Rom. Tolongin aku, Ar. Tolongin aku. Tampung aku sampai aku sukses, Ar. Ih, ogah banget. Minta tolong aja tuh sama penjual nasi bungkus langgananmu. Kamu juga sering langganan nasi aku. Yang sabar ya, Rom. Udah, kamu tenang aja. Nanti biar aku yang nampung kamu. Kamu belum makan ya? Nih, nasi teri. Kamu makan. Maaf ya, kamu harus tidur di sini. Kamarnya dipakai sama ibu aku, soalnya dia lumpuh. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya udah nampung aku. Nih, kamu minum ini biar moodmu tuh bagus. Banana milk dari Mujigae. Ini minuman apa? Udah, kamu cobain aja. Ini minuman enak kok. Bener, ini enak banget. Manis pisangnya tuh pas. Terus susunya creamy. Bentuk botolnya juga unik banget. Kamu beli di mana sih? Banana milk original dari Mujigae ini bisa kamu beli di Alfamart dan Alfamidi. Tapi kamu harus buru-buru, soalnya stok dia tuh terbatas banget. Oke. Nih, uang buat kamu, biar kamu bisa beli banana Mujigae yang banyak. Gak usah. Aku bisa beli sepabrik-pabriknya kok. Hah? Kok bisa? Kok perusahaanku makin banyak ya? Makin susah di-handle lagi. Apa aku jadiin Arya CEO aja kali ya? Tapi aku nggak boleh gegabah. Aku harus tes dia dulu. Iya, soalnya aku ini lagi ngetes Arya. Tapi ternyata dia gagal. Jadi selamat ya. Kamu jadi CEO dari PT cabang aku. Ini serius? Makasih banyak ya, Rom. Ibu aku pasti senang banget. Secara kan itu PT terbesar di Madiun. Loh, kok kalian berdua turun dari mobil? Mana rapi lagi? Iya, kami mau ke PT 23 anak ayam milikku. Oh ya, kenalin. Ini CEO baru cabang ini. Oh, jangan bilang kemarin kamu cuma ngetes aku. Betul. Dan kalau nggak salah, kamu di sini cuma staf biasa kan? Semenjak lumpuh, aku bisa ngendaliin apapun pakai kedipan. Aduh, Astaga, ada apa ini? ini Kanjeng Mami. Nyonya nyiram saya pakai bubur. Kayaknya udah kecapean deh, Ma. Udah nggak apa-apa. Yang penting ini dibersihin ya. Aku tahu, istri aku ini ada apa-apanya sama pembantuku. Mereka berdua berbahaya. Semenjak stroke, istri dan pembantuku terang-terangan selingkuh. Cium tangannya Romi ini, cacingnya buat kamu. Makasih ya, sayang. Kenapa, Rom? Ini, Ma. Biasanya kalau Mas Romi kayak gini tuh ngompol. Arya, kamu tolong gantiin cangcutnya Romi ya. Baiknya. Mau teriak kami tenggorokanmu jebol juga gak bakal ada yang denger. Diem aja gak sih? Bikin Romi lumpuh? Udah. Sekarang, kita harus habisin mamanya. Kita harus habisin si tua bangka itu. Dan setelah itu, kita ambil semua hartanya. Gawat. Setelah kejadian itu, aku lebih waspada sama mereka. Ini bukan aku loh ya. Aku gak bermaksud. Sumpah tangan aku gerak sendiri tadi. Apa jangan-jangan ini ulah Tuan Romi ya? Soalnya aku lihat dia bisa narik selimut dengan kedipan.
Aku harus kasih tahu sayangku soal ini. Mama mau pergi senam poco-poco dulu ya. Tamat riwayatmu Rom hari ini. Sebenarnya aku tahu rencana mereka. Karena itu, aku diam-diam nyuruh mama aku ngumpulin bukti buat dikirim ke polisi. Udah jelas, pasti pembantu Rania kamu tuh yang curi. Sayang, kamu jangan asal duduk kayak gitu dong. Rania itu udah lama kerja sama aku. Jadi nggak mungkin dia ngelakuin itu. Lagian, dia tuh nggak punya kunci duplikat aku. Kamu tuh kenapa sih? Selalu belain gembel sialan itu. Udah jelas-jelas kan, amplop kamu itu hilang. Dan sekarang dia udah pergi. Ya tapi kan bisa aja dia lagi main ke tetangga atau lagi ke pasar gitu. Kamu tuh kenapa sih? Selalu nggak percaya sama aku. Assalamualaikum. Nah, ini pencurinya datang. Ran, kamu beneran ambil uang saya? Uang apa ya Pak? Saya nggak ngerti apa yang Bapak maksud. Halah, mana ada maling uang aku. Maksud saya, kamu lihat amplop coklat di meja ini nggak? Oh, amplop coklat itu. Ya Pak, saya lihat. Bapak kan ninggalin amplop itu di atas meja gitu aja, jadi saya simpen kan. Saya ambilin ya Pak. Iya. Ini Pak. Sini aku lihat. Siapa tahu uangnya udah kamu ambil. Tapi nggak gini juga, Del. Aku tuh cuma bantu kamu doang loh. Tapi kamu nggak berhak untuk melihat amplop ini. Ya udah, kita buktikan omongan aku. Kita cek CCTV. Sebenarnya aku udah tahu, tanpa ngecek CCTV pun. Tapi oke, aku bakal ngeliatin CCTV ini ke kamu. Ya ampun, uangnya banyak banget. Uang ini pasti cukup buat biaya pengobatan ibu. Anda ya jain uang aku. Tapi kenapa Pak Rom meninggalin uangnya di meja ya? Masih. Apa yang kamu lakuin di video ini? Hah? Ran, ini sedikit uang buat biaya pengobatan ibu kamu ya. Tapi Pak, Kamu gak berhak nolak. Begal! Mbak, saya bukan begal, saya cuma mau parkir. Ini Bu, ini begalnya Bu. Lah, kamu Rami mantanku kan? Astaga, sekarang kamu alih profesi jadi begal ya Rom? Pasti kamu stres kan gara-gara aku putusin, makanya sekarang kamu bertindak kriminal. Enak aja, aku ini bukan begal, aku. Nggak usah ngelak deh. Nih, buktinya tasku aja kamu bawa. Udah Bu, bawa ke kantor polisi aja. Ayo ikut saya. Bu, ibu mau tangkap saya? Ibu nggak kenal sama saya. Kamu pasti satpam baru di sini kan? Udah ikut aja. Kamu tunggu di sini. Saya telepon polisi dan lapor ke manajer. Astaga Romi. Aku nggak nyangka loh setelah sekian lama kita nggak ketemu, sekali ketemu malah keadaannya kayak gini. Kamu udah jadi begal lah. Aku kan udah bilang kalau aku itu bukan begal. Lagian kamu ngapain sih di sini? Ya kerja lah, ngapain lagi. Secara pacar aku itu manajer di kantor ini. Jadi sebentar lagi aku bakal diangkat jadi SPV. Ternyata masih ada yang mau ya pacaran sama cewek yang matre dan narsistik kayak kamu. Lah, bilang aja kamu iri kan sama aku. Gara-gara sekarang aku tuh udah sukses. Terus sedangkan kamu masih kere dan jadi gembel. Kamu yakin kamu bakal ada di atas terus? Ya yakin lah. Bahkan ya, Tuhan aja itu sampai bingung loh gimana caranya buat aku jadi miskin. Hati-hati sama mulut kamu. Romi, kamu tau gak? Sekarang aku tuh lagi merasa beruntung loh karena aku tuh bisa putus sama kamu dulu. Coba aja kalau kita masih pacaran sampai sekarang. Mungkin aku juga bakal jadi kebawa-bawa jadi sampah masyarakat kayak kamu. Karena sebentar lagi aku punya jabatan di sini. Jadi aku bisa penjarain kamu dengan gampang.
Lakuin aja. Aku nggak takut kok. Alah, sosokan nggak takut. Bilang aja sekarang kamu lagi ketar-ketir kan gara-gara mau diboyong ke kantor polisi. Aku bisa sih batalin terus cabut laporan itu. Asalkan kamu cium kaki aku sambil sujud terus bilang minta maaf. Nggak akan. Kamu baru jadi calon SPV aja udah sombong kayak gini ya? Apalagi jadi pimpinan Royal Group. Aduh, nggak usah sedih, Rom. Bahkan aku bisa loh dapetin pimpinan Royal Group. Udah lah, pada intinya sekarang kamu itu udah miskin, gembel, begal lagi sama masyarakat. Kamu nggak perlu repot-repot cari pimpinan Royal Group. Kamu kenal kok orangnya. Mana begalnya? Sayang, ini loh begalnya. Ternyata dia mantan aku. Pak Romi? Kamu kenal saya? Kenal dong Pak. Bapak kan CEO Royal Group. Romi, CEO. Ngasal kamu ya. Ini tuh mantan aku yang super duper miskin maksimal itu loh. Nggak mungkin dia jadi CEO. Lagi pula CEO mana yang bawa motor. Mika, jangan asal ngomong ya kamu. Pak Romi ini anak motor, jadi wajar beliau kemana-mana naik motor. Kamu apain Pak Romi sampai diketek gini? Pak Arya maafin saya, Pak. Soalnya cewek ini bilang dibegal, jadi saya tangkap. Kamu ini gimana sih? Baru cari kerja udah bikin masalah. Pak Romi, tolong maafin pacar saya Pak. Saya lepasin ikatan Bapak. Saya ada hadiah buat kamu. Saya bakal kasih kamu SP2 dan saya turunin jabatan kamu jadi staf biasa. Karena kamu sudah pakai jabatan kamu untuk nepotisme. Dan satu lagi, karena pacar kamu sudah menghina dan memfitnah saya. Tapi Pak, lihat, gara-gara kamu, karirku jadi hancur. Maafin aku ya sayang. Romi, aku minta maaf ya Rom. Dan kamu siap-siap ya. Saya bakal laporin kamu atas pencemaran nama baik. Kamu lihat sendiri kan? Tuhan mengirimkan saya untuk memutarbalikkan roda kehidupan kamu.